Hai guys, selamat datang di Hamba Cuan. Nah, di Hamba Cuan kali ini gue bakalan ngajak ngobrol salah satu profesi yang menurut gue itu patut untuk kalian ketahui. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pengen punya bisnis, harus konsultasi sama satu orang ini. Karena beliau Said. Karena udah tua coy, lebih tua dari gue. Beliau ini dia adalah seorang bisnis consultant. Dan itu sama gue udah akrab banget, udah lama banget kita temenannya, saking lamanya baru tadi WA-an. Ya, langsung saja gue panggil teman gue yang satu ini, Zikri Ali Akbar. Wih, geser dulu. Halo. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Zikri gimana kabarnya? Baik. Baik. Tadi Iya. macet nggak di jalan? Kosong kan masih PSBB ya. Itu pertanyaan klasik ya Iya. guys ya, biasa basa-basi. Nah, mungkin teman-teman para hamba cuan ini pengen tahu dong, Zikri bisa perkenalkan diri lagi. Halo semuanya nih teman-teman hamba cuan. Salam kenal, saya Zikri. Profesi saya itu adalah sebagai seorang business consultant. Jadi kebetulan saya develop sebuah agensi kreatif namanya We Build Legacy, dan posisi saya di situ adalah sebagai Chief Business Officer. Jadi memang lebih fokus di masalah gimana sih caranya kita bisa ngasih solusi atau opsi buat mereka-mereka yang sedang develop brandnya atau bisnisnya gitu. Oke, luar biasa. Ini sangat simultan sekali dengan kita ya, yang mau bikin yang ala-ala YouTuber dan juga konten creator. Jadi kalau misalkan sekarang kita undang, itu karena ketika kita nanti beres, gue pengen dapat solusi dari beliau ini teman-teman ya. Kira-kira ini hamba cuan itu kurang apa gitu. Dan mungkin siap-siap juga invoice-nya nanti kita kirim. Karena kita harus work as a professional. Iya betul dong. Benar ya. Nah, tapi nanti ya kalau misalnya udah subscribe-nya udah banyak, udah baru. Nah, ya, sebelum kita bakalan ngobrol lebih dalam mengenai bisnis konsultan ini, jangan lupa dulu dong untuk subscribe, like, dan juga komen. Betul. Ya kan, supaya channel Hamba Cuan ini berkembang. Dan juga kasih masukan kita di kolom komentar, kira-kira Hamba Cuan ini kurang apa. Terus juga kalau misalnya kalian pengen membahas satu profesi yang pengen kita kupas, langsung aja komen. Nah guys, itu dia sedikit profile dari sosok bisnis konsultan. Bisnis konsultan. Ini gue karena belum ke dokter gigi, karena PSBB ya kan. Jadi ya itu behelnya agak nyangkut guys. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi itu dia sedikit profile dari Zikri Ali Akbar. Dan sekarang ini gue bakal lebih mengupas lebih dalam lagi. Apa sih bisnis konsultan itu? Nah, bisnis konsultan ya. Jadi sebetulnya sih profesi bisnis konsultan ini kita bisa lihat dari katanya kan, bisnis konsultan gitu ya. Jadi salah satu profesi di mana dia bertindak sebagai pemberi solusi. Jadi dia tuh harus bisa untuk membreakdown masalah apa sih yang lagi dihadapin sama sebuah brand misalnya atau sebuah bisnis. Kemudian dia breakdown dan dia berusaha untuk mencari tahu kira-kira solusi apa sih yang paling pas gitu buat ditawarin ke si bisnis tersebut. Tapi ada tapinya nih. Jadi bisnis konsultan sebetulnya kita nggak bisa berdiri sendiri. Saya pasti akan melibatkan expert lainnya yang memang punya keahlian, misalnya kayak marketing nih. Marketing itu pasti dari pihak kami misalnya, saya akan telaah dulu nih masalah dari bisnis ini, misalnya kondisinya marketingnya ada masalah apa nih. Nah dari situ kita akan diskusikan dengan si expert di bidang marketing tadi. Nah, si expertnya sendiri ini tuh memang dia udah menjadi seorang business consultant atau sebagai praktisi? Praktisi. Oh, dari praktisi. Berarti kalau misalkan dosen, dia juga sebagai ini juga atau gimana? Ya betul. Jadi sebetulnya sih, ini juga mungkin saya juga sekalian bahas ya. Karena gue benar-benar seru banget gitu. Jadi kebetulan profesinya saya juga tuh selain sebagai bisnis konsultan juga sebagai dosen. Saya dipercaya untuk mengajar di salah satu universitas. Ampun Pak dosen. Nilai saya jangan ya. Di salah satu universitas negeri. Jadi
expert yang tadi saya maksud itu sebetulnya tidak hanya dari lingkup praktisi saja, tapi ada akademisi juga, gitu kan. Karena kan kita harus bisa bergerak itu tidak hanya berdasarkan sense ya, nggak cuma berdasarkan feeling atau berdasarkan experience, tapi harus memang ada basic knowledge juga di situ gitu. Jadi dari basic knowledge seorang akademisi yang memang dia banyak menggali dari literasi buku-buku segala macam, kemudian dia juga mempraktekkan dan dia tahu kondisi di lapangan, karena kadang-kadang lapangan sama real teori itu nggak sama. Betul. Gitu kan. Nah disitulah akhirnya kita dari pengalaman kita, experience kita coba share ke teman-teman yang punya bisnis, masalah itu kira-kira solusi seperti apa sih? Gitu. Mulainya nih jadi seorang bisnis konsultan itu mulai dari kapan? Oke, kalau mulainya sendiri sih sebetulnya saya berangkatnya awalnya sih dari brand consultant awalnya. Jadi saya banyak diberi tanggung jawab oleh teman-teman untuk membangun brand, gitu, bangun brand. Dan kalau misalnya secara profesi sih 10 tahun sih, satu dekade berarti ya. Waduh, perjuangannya. Nah ini nanti gue bakal pengen tahu banget lika-liku perjalanan karirnya. Ini soalnya yang gue tahu juga nih sebagai bisnis konsultan tuh ininya lebih edan guys. Lebih banget. Lebih edan banget guys. Apalagi di tahun 2020 ya. Itu banyak orang yang gila dengan bisnis, gila dengan bikin brand. Betul. Berarti bisnis konsultan itu ya memang mereka diperlukan gitu untuk mereka itu. Nah, ini yang nanti kita sabar dulu ya. Itu berarti udah 10 tahun jadi bisnis konsultan. Nah, ini first step nih dari awal tahun. Itu tuh caranya gimana sih? First stepnya akhirnya oke deh gue jadi bisnis konsultan aja gitu. Nah first stepnya sih sebetulnya kita kalau misalnya kita mau memulai sesuatu kan basicnya itu kita harus showing expertise ya. Jadi kita tunjukin nih expertise kita di mana gitu. Nah kebetulan waktu itu saya suka banget sama yang namanya brand. Gue suka banget gitu. Jadi kayak misalnya ada brand apa, itu saya ngelihat dari mulai warna, logo dan lain-lain dan belajar itu kok bisa jadi seperti itu ya gitu, basicnya apa, dasarnya gimana. Nah dari situ saya sering sharing sama teman-teman. Kebetulan waktu itu klien pertama saya dosen saya sendiri, dan perusahaannya sampai sekarang masih jalan. Di situ saya coba untuk bekerja secara profesional tadi ya, maksudnya klien profesional pertama saya, klien corporate pertama saya adalah beliau. Saya bikinin logo sampai ke semua hal tentang marketing kolateralnya. Jadi flyer, brosur, terus identity segala macam. Awalnya dari situ dulu. Terus lama-kelamaan saya juga mulai belajar tentang, ya karena saya juga latar belakangnya kan sempat kuliah di ekonomi juga gitu kan. Jadi saya belajar apa itu gimana sih cara maintain operasional perusahaan gitu kan. Kemudian saya sempat juga dipercaya untuk bikin feasibility study waktu itu. Jadi feasibility study itu kan cukup complicated. Nah disitulah akhirnya saya nemu, bisnis konsultan itu memang nggak bisa stand alone gitu. Jadi waktu saya bikin feasibility study untuk salah satu perusahaan di Bandung, saya di situ punya kendala karena feasibility study itu nggak cuma bicara masalah lu punya modal berapa, lu mau bikin bisnis apa, return investmentnya kapan, nggak gitu. Karena lo juga harus mikirin hal-hal kayak semacam lingkungan si perusahaan itu nanti seperti apa gitu kan. Kemudian kira-kira analisis weakness-nya di sebelah mana gitu kan, analisis SWOT lah ya. Kita bicara kayak gitu juga dan banyak. Dan di situ saya lagi tuh pertama kali kolaborasi akhirnya sama seorang finance advisor. Jadi dia memang punya keahlian di finance gitu. Jadi dia jago banget buat bikin kayak misalnya financial plan, dia jago banget buat bikin kayak perencanaan keuangan, strategi keuangan. Akhirnya di situ saya gabung. Nah, akhirnya di sini mulailah saya bergerak dan bergelut dengan lebih dalam di dunia tadi ya, bisnis konsultan. Nah, ini kan kalau misalnya tadi, bentar ya, lihat contekan dulu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan udah cerita mengenai first step-nya menjadi bisnis konsultan. Terus kalau misalnya setelah udah dimulai nih, pernah nggak sih ada yang underestimate lo gitu sebagai bisnis konsultan? Lu apa-apaan lo, bau kencur aja lo menjadi bisnis konsultan? Banyak banget. Sebetulnya underestimate itu munculnya kadang-kadang bukan dari orang lain, tapi dari klien itu sendiri. Lucu gak sih? Lucu. Iya kan? Gue nge-hire lu, tapi gue underestimate lu gitu. Banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Nah, gue sempat ngalamin dan
ini kejadiannya di 2 tahun lalu. Kebetulan saya dapat klien dari Indonesia, di luar. Oh, mainannya udah luar negeri guys, ngeri guys. Ya kebetulan dapat Alhamdulillah lah ya, alhamdulillah lah ya. Jadi klien saya ada di Kuala Lumpur. Ya, nah dari situ kita sempat discuss dengan si CEO-nya, gitu kan, sudah ngobrol segala macam. Kita sempat dia sempat datang ke Bandung dan kasih beberapa insight tentang perusahaan dia. Gue juga coba jawab gitu kan, kasih konsultasi ringkas segala macam. Kemudian kita diundang nih. Gue diundang untuk datang ke sana. Dan lucunya itu ketika diundang sampai sana berhadapan dengan para chairman gitu kan, direktur-direktur, dan mereka berpikir bahwa ya tadi masih terlalu muda. Itu masalah banget. Sering banget masalahnya gitu. Lu terlalu muda, lu nggak terkenal. Lu nggak terkenal, gue nggak kenal lu siapa sih lu gitu kan. Lu sosok ngomongin soal bisnis. Pengalaman banget gue misalnya kayak gitu. Lu siapa sih? Lu siapa? Ada banget. Iya, tapi kan padahal kan yang sebenarnya bukan orangnya, tapi dia tuh sudah ngelarin masalah apa sih gitu. Tapi kadang-kadang orang ya itu tadi, who the hell are you gitu. tapi itu gimana caranya nih ketika lu udah dikasih underestimate, sama kayak pengalaman gua dan teman-teman yang lain juga ya, ketika kita udah di underestimate itu kan gimana cara lo untuk meyakinkan si klien itu yang asalnya underestimate itu jadi yakin sama lo. Nah, caranya cuma 2. Lu jaga komunikasi sama proving. Dan itu sering banget gua lakuin dan It works. Ya, klien gue yang tadi yang Kuala Lumpur itu sekarang jadi klien sekarang. Wih, luar biasa. Jadi itu guys kuncinya 2 ya, improve dan juga komunikasi. Ya. Lu jaga komunikasi sama klien lu, karena biar gimana pun juga salah satu basic yang paling penting dari industri jasa atau services itu adalah ya komunikasi. Apalagi sebagai bisnis konsultan ya, yang jelas lu bakal ketemu klien, lu bakalan sering presentasi, ya kan? Iya. Kalau misalnya pertama nih ya, klien lo dateng itu penentu lo, nasib lo bakalan ada cuan apa enggak, terus lo nggak bisa presentasi, nggak bisa membuktikan, ya udah gagal lo jadi bisnis konsultan gitu. Dan nggak bisa bohong. Maksudnya nggak bisa bohong dalam artian kayak gini. Ketika lo gagal, lo bilang gagal. Oke. Ketika lo sukses, lo bilang sukses. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh si klien adalah insight. Yang dibutuhkan oleh klien adalah opini. Gue punya masalah ini, lo pernah hadapin atau enggak? Kalau nggak pernah, mending bilang nggak pernah. Daripada mengada-ngada ya. Oke. Terus kalau misalnya lu pernah hadapin dan salah, lu tetap bilang. Kenapa? At least lu ngasih tahu si klien itu supaya dia nggak ngelakuin yang sama. Oh, oke. Berarti kita udah ngasih trust issue-nya duluan nih sama si klien ya. Gitu. Harusnya kayak gitu. Oke, wah. Kayak gitu guys. Jangan pernah ngebohong guys. Karena banyak juga nih kayak waktu gue dulu ya, maksudnya masih zaman kroco gitu, masih kuliah. Terus gue kerja ke satu perusahaan yang memang masih ngebangun, terus mereka tuh kayak ya udahlah lo sebagai marketing udah ngebohongin aja lo klien gitu, sedangkan gue nggak bisa seperti itu. Dan makanya ketika bisnis di awal udah niatnya udah nggak bagus, ya kedepannya tuh pasti nggak akan bagus. Makanya kalian perlu sosok beliau untuk berkonsultasi. Sama kayak gue nanti udah perlu channel ini buat tahu banyak insight soal bisnis. Nah bisa tuh. Boleh. Udah itu bagus kan. Jadi gue ngejual dia ngejual gue. Nah gitu. Itu saling jualan aja. Ada temen-temen nih yang pengen mulai jadi bisnis konsultan, mulai dari hal terkecil dulu bisa nggak? Bisa. Yang perlu lo lakuin adalah ngopi Guys, udah ngopi belum lo? Ngopi kuy. Kalau saya jadi bisnis konsultan menjanjikan nggak? Ayo. Menjanjikan lah. Kalau nggak ngapain buat jadi bisnis konsultan kan? Kita bakalan tanya pendapatannya berapa guys? Oke, kotor ya gue sebut ya. Kotor. Pendapatan kotor setahun di atas 1 lah. 1 miliar. Oh gila, udah gue jadi bisnis konsultan guys. Dadah.